Baik, eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dan Pak Aji Dadi. Di sini kami dari kelompok satu izin mempresentasikan materi etika bisnis yaitu isu-isu dalam praktek perpajakan. Bisa di next. Dengan anggota kelompok yaitu Septia Sonia Putri, Muhammad Ali Akbar, Eliva Septia, dan Kathleen Allegra dengan NIM tertera. Bisa di next. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai definisi akuntansi pajak. Dan apa sih akuntansi pajak itu? Akuntansi pajak adalah sistem informasi akuntansi yang menyediakan informasi berdasarkan standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku sebagai landasan untuk wajib pajak atau WP memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudian, eh, tanggung jawab akuntan pajak. Yang pertama itu ada menurut Lesi Sapiro, Direktur Praktik IRS atau International Revenue Service, di mana praktisi pajak itu mempunyai kewajiban atas kemampuan, loyalitas dan kerahasiaan kliennya. Dan bagi praktisi pajak itu penting untuk memiliki privasi atau peresapan atau meresapnya tanggung jawab dalam berbagai aspek praktik perpajakan, di mana seorang akuntan pajak harus memiliki kewajiban tidak hanya terhadap klien mereka, artinya akuntan pajak memiliki kewajiban tidak hanya terhadap klien mereka, tetapi juga terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan. Dan dalam hubungan antar praktisi dan klien yang normal, kedua tanggung jawab itu harus dikenali dan dilaksanakan. Dan menurut IRS sendiri, pada praktisi pajak untuk membantu dan mengatur hukum pajak dengan jujur dan adil dalam pelayanan serta mengembangkan kepercayaan klien dalam integritas dan kepatuhan terhadap sistem pajak. Kemudian ada menurut William L. Rabi tahun 1993 menyatakan bahwa sistem pajak yang mendukung IRS akan menimbulkan perdebatan pajak sehingga praktisi lebih baik melayani publik dengan mengadopsi suatu sikap. Dan argumen ini tuh berbunyi aturan etika yang fundamental dalam praktik perpajakan pada tingkat etika personal adalah praktisi pajak harus mengizinkan klien untuk membuat keputusan final, sehingga praktisi pajak tidak berhak mengganti skala nilai kliennya. Dan seorang auditor pajak bertanggung jawab mengaudit pajak penghasilan dari wajib pajak atau WP. Hal ini tuh untuk menentukan apakah mereka telah memenuhi undang-undang perpajakan yang berlaku. Kemudian audit yang dilakukan oleh auditor pajak itu termasuk dalam jenis audit kepatuhan. Kemudian ada etika akuntansi perpajakan, di mana standar akuntansi perpajakan sesuai standar for tax service atau SSTS ini terdiri dari 6 standar. Yang pertama, seorang akuntan pajak tidak boleh menyarankan sebuah posisi kecuali ada kemungkinan realistik untuk kebaikan yang berkelanjutan. Yang kedua, seorang akuntan pajak tidak boleh membuat atau menandatangani return jika ini berada dalam posisi yang tidak boleh disarankan menurut poin 1. Kemudian yang ketiga, ada seorang akuntan pajak dapat menyarankan sebuah posisi yang menurutnya tidak terobos selama ini bisa di-disclosure. Kemudian yang keempat, ada seorang akuntan pajak mempunyai kewajiban untuk memberikan nasihat kepada kliennya tentang hukuman yang dapat diberikan karena beberapa keadaan dan sekaligus untuk pemecahan masalahnya. Yang kelima, ada seorang akuntan pajak seharusnya tidak merekomendasikan suatu keadaan di mana dapat bertindak secara tidak adil terhadap audit pemilihan proses oleh IRS. Yang keenam, ada melayani keadaan di mana orang hanya berargumen saja tanpa adanya praktek. Namun terdapat beberapa area dari akuntansi pajak yang belum jelas dan sangat problematik. Hal ini adalah area tempat dari eksploitasi dari sistem pajak.
Sehingga dari hal tersebut, hukum pajak dan permintaan dari klien adalah kesempatan potensi yang besar untuk perilaku yang beretika dalam akuntansi pajak. Sehingga terdapat 4 alasan mengapa dibutuhkan tempat perlindungan pajak. Yang pertama, alasan yang pertama tuh manajemen perusahaan mencari cara baru untuk memaksimalkan laba dan alihkan arus kas. Yang kedua, meningkatkan kompleksitas baik dari kode pajak dan keuangan sehingga membuat hal tersebut lebih mudah dalam realitas ekonomi. Dan yang ketiga, persepsi terkait investasi bank dan mewujudkan keinginan produk pajak. Dan yang keempat, resiko yang kecil. Baik, selanjutnya yaitu fungsi pajak. Seperti yang kita ketahui, terdapat dua fungsi klasik, yaitu fungsi budgeter dan fungsi reguleran. Namun di sini terdapat 4 fungsi yang akan saya jelaskan, yaitu fungsi budgeter, fungsi reguleran, dan fungsi stabilitas, serta fungsi redistribusi pendapatan. Yang pertama yaitu fungsi budgeter, di mana ini merupakan fungsi utama atau fungsi fiskal. Pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan UU Perpajakan, yaitu untuk membayar keperluan negara, kemudian untuk perkembangan negara juga. Kemudian untuk fungsi reguleran, yaitu sifatnya fungsi tambahan sebagai pelengkap dari fungsi budgeter, di mana pajak itu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya yaitu mengatur pertumbuhan ekonomi Indonesia, kemudian pemerintah meningkatkan harga bea masuk untuk produk luar negeri. Bisa di next. Selanjutnya yaitu fungsi stabilitas, di mana pemerintah itu dapat menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas perekonomian negara dan itu dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi gitu. Kemudian dengan adanya peningkatan pajak, tentu jumlah uang beredar akan menurun dan inflasi tidak terjadi. Dan apabila kondisi negara deflasi, kemudian akan berdampak pada pemerintah yang dapat menurunkan pajak. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu fungsi retribusi pendapatan. Fungsi retribusi pendapatan di mana pemerataan dari pendapatan masyarakat yaitu dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, di mana pajak untuk membiayai kepentingan umum. Secara kesimpulan, di mana manfaat pajak di sini itu banyak seperti subsidi pangan, bahan bakar, transportasi umum, fasilitas umum, dan lain-lain. Bisa di next. Selanjutnya itu kompleksitas aturan perpajakan versus tuntutan klien. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu terdapat dua fungsi klasik pajak, yaitu budgeter dan reguleran. Dan berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 23 ayat 2, di mana segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Sehingga di sini pajak memiliki fungsi yang luas, yaitu sebagai sumber pendapatan negara yang utama, kemudian pengatur kegiatan ekonomi, kemudian pemerataan pendapatan masyarakat, kemudian untuk sarana stabilitas ekonomi juga. Nah, pajak itu selalu dituntut bertambah dan bertambah, di mana pemerintah harus memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Dan diketahui pada struktur anggaran itu mencapai 75% diperoleh dari pajak, sehingga pemerintah harus membuat aturan dari perpajakan itu sendiri. Dan aturan yang dibuat pemerintah ini ditujukan agar tidak terjadi tax evasion atau tax avoidance, di mana ini merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan besaran pajak yang harus dibayarkan dalam batas yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Kemudian di situ saya lampirkan beberapa contoh kasus. Yang pertama itu jeratan pajak ganda pada dividen atau economic double taxation, di mana itu terdapat double pajak ya sebelum dividen. Contohnya itu sebelum dividen dibagi kepada pengusaha, dia merupakan laba perusahaan yang kena pajak. Kemudian dibagi lagi kepada pemegang saham di korporat. Nah, pemegang saham itu kemudian dikenakan pajak lagi sehingga terjadi double taxation gitu. Kemudian yang kedua yaitu terjadinya sengketa pajak. Apabila terdapat perbedaan klaim angka, tentu yang didahulukan adalah klaim WP gitu. Kemudian yang terakhir yaitu tarif pajak tinggi. Tarif yang tinggi apabila diturunkan punya dampak kepada syaratnya penerimaan negara. Sementara sebaiknya terdapat kebijakan untuk membuat tarif menjadi lebih rendah dan justru ini meningkatkan penerimaan negara karena semakin banyak potensi pajak yang terjaring. Bisa di next. Kemudian beberapa etika dalam perencanaan perpajakan. Yang pertama itu setiap sistem perpajakan itu bergantung pada tingkat substansial kepatuhan dari wajib pajak. Nah,
Contoh kasus pada bisnis modern itu dimensi etika perpajakan suatu perencanaan pajak itu menganggap pajak sebagai permasalahan besar. Nah, kemudian berdasar Keok tahun 1988 di mana reputasi bisnis yang adil dan jujur merupakan aset perusahaan yang utama di mana seluruh karyawan harus memelihara dengan baik. Selanjutnya adalah etika perpajakan. Docs percaya bahwa pelaksana perpajakan sekarang ini harus dapat menghadapi permasalahan dengan cerdas dan dapat menyeimbangkan banyak pandangan dan tuntutan mengenai perpajakan. Mereka memperlakukan tuntutan pajak yang bermacam-macam dari klien dan wewenang perpajakan, dan pada waktu yang sama patuh terhadap kode profesionalitas mereka. Mereka juga harus berpendirian bahwa konsultan pajak adalah seorang agen yang berkewajiban untuk bertindak sesuai dengan kepentingan yang terbaik bagi klien, dan bukan untuk seluruh masyarakat. Implikasinya, kemampuan pajak klien diminimalisir subjeknya untuk memaksa bertindak jujur. Kata kejujuran di sini sangatlah subjektif dan akan menimbulkan makna yang berbeda bagi tiap orang. Bisa di next. Perencanaan perpajakan didesain untuk menyusun baik perorangan atau organisasi yang berkaitan dengan memaksimalkan pendapatan setelah pajak. Kegiatan bisnis pada hakikatnya dinilai dari prestasinya yang berkaitan dengan pendapatan setelah pajak mereka. Bahkan dalam keterkaitannya dengan laba, orang ataupun organisasi memiliki perilaku untuk meminimalisir kemampuan pajak. Kemudian saat perpajakan dan perencanaannya didiskusikan, secara langsung interpretasi maknanya adalah bahwa mereka terkait dengan tingkat pengelakan atau penghindaran pajak. Secara definisi, pengelakan adalah ilegal dan tidak etis. Namun, penghindaran dapat diterima selama mengurangi kemampuan pajak dengan cara-cara yang mungkin dilegalkan dan dapat diterima secara etika. Bisa di next. James dan Knopf menyatakan bahwa ada tingkatan kesalahan dalam pengelakan pajak. Pada penghindaran pajak, kadang ada perbedaan antara keringanan yang dilakukan dengan jujur dan rencana kompleks yang dibuat untuk meminimalkan pembayaran pajak. Contoh legal dari pengurangan beban pajak adalah pembebanan biaya-biaya yang dapat diakui sebagai pengurangan penghasilan itu. Contoh dari penghindaran pajak adalah pemanfaatan yang dilakukan pengusaha atas tarif PPh 0,5% bagi UMKM dengan cara memecah laporan keuangan, sehingga pendapatan neto mereka tidak melebihi 4,8 miliar. Walaupun perilaku tersebut dapat tergolong bukan pelanggaran hukum, namun tidak baik dilakukan dalam sudut pandang etika. Avoisin mengimplikasikan bahwa keduanya, antara pengelakan pajak dan penghindaran pajak, berada pada satu keadaan yang tidak dapat dibedakan. Tidak hanya karena tujuannya yang sama, tapi kedua hal tersebut juga merupakan sebuah celah atau area yang abu-abu dalam hukum. Akibatnya, masyarakat luas juga mungkin terpengaruh oleh kurangnya pendapatan pajak tersebut, karena pendapatan tersebut bisa digunakan untuk mendukung berbagai program atau layanan publik dan demi kepentingan masyarakat luas lainnya. Selain itu, melalui celah hukum suatu entitas dapat melakukan pembuangan limbah beracun yang membahayakan terhadap keadaan dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, harus ada keseimbangan antara bisnis, hukum, keuntungan, dan perilaku etis. Bisa di next. Selanjutnya, perencanaan perpajakan dalam konteks. Pada dasarnya, perpajakan adalah transfer kesejahteraan dari satu orang ke keuangan negara. Pendapatan setelah pajak ditentukan oleh tarif pajak dan efisiensi sistem pemungutan pajak. Pendapatan ini mengatur dan berdampak kepada standar hidup untuk individu dan masyarakat secara luas. Perencanaan perpajakan seharusnya memandang dari sudut pandang bermasyarakat, seperti halnya salah satu dari kepentingan pribadi. Dalam konteks meminimalisir pengaruh pajak terhadap laba, tax avoidance dapat dikatakan memanipulasi yang sah menurut hukum. Sedangkan tax evasion yang digambarkan oleh Tamari sangat berkaitan dengan ketamakan manusia, adalah sisi yang gelap dari manipulasi. Perusahaan yang menerapkan tax evasion secara tidak langsung tidak ingin berkontribusi kepada masyarakat publik melalui pembayaran pajaknya, demi meningkatkan keuntungan pribadi. Bisa di next. Kemudian ada beberapa pendapat mengapa penghindaran dan pengelakan pajak berlangsung, meliputi tarif hukum yang kurang tepat dan kurangnya penghalang mengenai penghindaran pajak.
Dengan tarif pajak yang tinggi, suatu organisasi atau orang pribadi mungkin dapat menemukan kebermanfaatan untuk menghabiskan uang yang lebih banyak untuk menghindari kewajiban pajak. Karenanya, salah satu solusi fiskal yang didukung oleh pemerintah adalah tarif pajak yang rendah sehingga penghindaran atau pengelakan pajak akan berkurang. Dan dalam hubungannya dengan hukum yang kurang tepat, hal tersebut akan selalu ada. Dan dengan kecepatan menemukan kesalahan sering mengganggu pembuat undang-undang. Dalam konteks pengurangan pajak yang terlihat seperti tax evasion, hal itu mungkin tidak selalu terkait dengan niat wajib pajak untuk menghindari kewajiban pajak secara tidak etis. Jika suatu transaksi dibuat hanya untuk mengurangi kewajiban pajak tanpa adanya substansi ekonomi nyata, hal tersebut dapat dianggap sebagai penghindaran pajak yang tidak etis. Untuk itu, dalam perencanaan pajak perlu memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi dan akan dipengaruhi oleh rencana yang akan direalisasikan. Di tahun terakhir, praktisi pajak telah mengalami banyak perubahan standar dan hukum mengenai perpajakan. Lebih dari itu, penekanan positif pada isu-isu masyarakat dan etika berangsur-angsur berkembang. Sekarang ini, para akuntan tidak perlu hanya untuk memelihara keterampilan profesional dan teknis mereka, melainkan juga memahami isu etis potensial karena tantangan mengenai etika bisnis terlalu penting untuk dilewatkan. Bisa di next? Selanjutnya mengenai dimensi etika. Etika sendiri itu apa? Boleh di next. Menurut Prodan, etika dapat didefinisikan sebagai cara manusia bertingkah laku dengan menyertakan norma-norma baik buruk, hak, dan pilihan dalam berkesepakatan dengan yang lain. Beberapa teori menyatakan bahwa setiap hari bisnis dihadapkan pada berbagai isu etika dan terdapat potensi di mana moralitas bisnis mungkin tidak diprioritaskan, terutama dalam hubungannya dengan investor dan keuangan. Para eksekutif diharapkan untuk menunjukkan standar perilaku etis yang tinggi terkait dengan praktik keuangan sehingga dapat menjamin kepercayaan publik yang diberikan kepada mereka. Perencanaan pajak yang sering dikaitkan dengan upaya menghindari pajak memicu beragam reaksi dan penilaian dari berbagai pihak. Etika dan perencanaan pajak menjadi isu yang kontroversial bahkan secara yuridis. Dari perspektif etika dalam praktik perpajakan, Docs menyatakan bahwa para praktisi pajak saat ini menghadapi konflik dan pertentangan karena banyaknya sanksi yang mungkin diterapkan oleh pihak yang berwenang. Penyebab masalah utama ini adalah beberapa klien yang dengan sukarela terlibat di area abu-abu. Meskipun demikian, praktisi pajak perlu memiliki standar yang dapat diterima baik dalam hal strategi pajak maupun tanggapan klien sebelum merekomendasikan langkah-langkah perencanaan pajak. Boleh di next. Beberapa studi telah mengangkat permasalahan etika dalam bidang perpajakan dan merangkum pandangan dari para ahli perpajakan serta membayar pajak. Sebagai contoh, pertama ada Finn yang menyelidiki masalah etika di Amerika yang dihadapi oleh para CPA, di mana klien meminta mereka untuk memanipulasi pembayaran pajak dan terlibat dalam praktik penipuan perpajakan, termasuk mengubah laporan keuangan mereka, mengakibatkan konflik kepentingan dan kehilangan independensi. Lalu yang kedua ada Longenecker yang memperhatikan perbedaan perilaku etika antara bisnis besar dan kecil. Bisnis kecil cenderung lebih ketat dalam menerapkan etika, termasuk menghindari investasi yang salah, pengelakan pajak, penghindaran pajak, dan kolusi dalam insider trading. Yang ketiga ada Rekers yang menyoroti bahwa model perkembangan pengambilan keputusan dalam perpajakan banyak berfokus pada faktor ekonomi dan perilaku yang mempengaruhi keputusan, sementara etika perpajakan sering diabaikan. Hasilnya menunjukkan bahwa etika perpajakan secara signifikan terkait dengan keputusan penghindaran pajak dan menjadi satu variabel yang terlupakan dalam model pengambilan keputusan perpajakan. Dari perspektif Eropa, Sorel dan Henry menjelaskan contoh praktik perpajakan di Italia di mana tindakan utilitarianisme terbukti lebih berhasil daripada aturan utilitarianisme itu sendiri. Lalu ada Argandona yang menemukan bahwa banyaknya organisasi besar di Spanyol pada tahun 1991 dihadapkan pada gugatan karena menggunakan faktur yang salah untuk menghindari PPN. Dilema etika muncul karena motivasi perusahaan tergugat bukanlah menghindari PPN, melainkan untuk membuktikan pembayaran yang penting dan sebelumnya tidak dapat dibuktikan kepada auditor.
Ini menjadi suatu dilema etika karena perusahaan seharusnya membayar sejumlah persentase tertentu dari kontrak publik kepada pihak politis, bukan untuk memenangkan kontrak secara ilegal, tetapi untuk diakui bahwa mereka memenangkan kontrak secara adil. Hal ini dapat dianggap sebagai bentuk pemerasan, terutama terkait dengan kontribusi tidak langsung kepada masyarakat, dan merupakan tindakan semi-korupsi. Yang terakhir di Inggris, praktik penghindaran pajak dalam konteks keraguan etika umumnya diterima. Namun ada kritik terhadap sistem perpajakan di Inggris yang dianggap regresif, seperti yang dilaporkan oleh Institute of Fiscal Studies atau IFS. Untuk mengurangi sifat regresif, perusahaan diharapkan membayar lebih banyak pajak dan mengurangi upaya penghindaran pajak. Pajak regresif adalah pajak di mana tarif marginal lebih rendah dari tarif rata-rata sehingga proporsi penghasilan yang diambil oleh pajak meningkat seiring dengan peningkatannya penghasilan. Contoh yang mencolok adalah poll tax yang dianggap sebagai pajak regresif yang diabaikan karena dianggap tidak adil. Boleh di next? Etika adalah faktor kunci bisnis bagi profitabilitas yang terus membaik dan kebaikan reputasi. Tekanan yang diterima dari pihak-pihak terkait dapat mengakibatkan munculnya berbagai isu etika dalam perusahaan yang kemudian memerlukan perhatian serius. Akuntan pajak selalu terpengaruh oleh berbagai kode dan standar profesional, kebijakan perusahaan, serta integritas individu masing-masing. Menurut panduan etika profesional dari Institute of Chartered Accountants in England and Wales atau ECAEW tahun 1996, integritas tidak hanya mencakup kejujuran, tetapi juga kewajaran yang terkait dengan kebenaran. Boleh di next. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagi teman-teman yang ingin berdiskusi lebih lanjut, mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.